Halo, saya Wandira Larasati dari Dismeru Research Institute. Saya seorang peneliti di Dismeru. Pertumbuhan ekonomi kerap menjadi indikator primadona yang menggambarkan keberhasilan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Banyak orang sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu istilah singkat yang menjelaskan mengapa kita bisa menikmati jalan yang baik, layanan listrik dan internet, transportasi yang memadai, bahkan sebagian dari kita dapat dengan nyaman duduk di dalam gedung-gedung bertingkat untuk bekerja. Pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, secara rata-rata seorang penduduk Jakarta mengeluarkan 2,4 juta rupiah dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bergeser hanya 300 km saja ke arah selatan, ke kota Tasikmalaya, Bapak Jumari bekerja sebagai apa yang beliau sebut pengorek, memulung sampah dari pagi hingga sore hari dengan upah sebesar 100.000 per minggunya. Pertumbuhan ekonomi di kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah sebesar 5,97%. Sudah sejak lama, banyak negara memilih untuk mengimani adagium trickle-down economics, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek tetesan yang manfaatnya dapat dirasakan bagi semua pihak. Selama kurang lebih 1 dekade terakhir sebelum pandemi, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan relatif tinggi. Dalam jangka waktu yang sama, kita juga telah menikmati turunnya jumlah penduduk miskin. Sayangnya, angka ketimpangan antar kelompok pendapatan belum menunjukkan progres yang begitu menjanjikan. Pada tahun 2021, kelompok 40% termiskin di Indonesia atau the bottom 40 memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 561.000 per bulannya. Sementara kelompok 20% terkaya memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 2,9 juta rupiah. 5,2 kali lipat lebih tinggi dari kelompok the bottom 40. Is that the kind of growth we want to achieve? Di Indonesia sendiri, Bappenas pada tahun 2018 meluncurkan sebuah indeks pembangunan ekonomi inklusif untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia yang tersusun atas 3 pilar. Sebuah pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif jika ia mampu memastikan kualitas ketenagakerjaan yang didukung infrastruktur yang memadai, mampu menurunkan tidak hanya kemiskinan, tapi juga ketimpangan antar kelompok, serta pertumbuhan ekonomi tersebut harus mampu memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti inklusivitas pembangunan yang juga tinggi. Di NTT misalnya, angka pertumbuhan ekonominya sudah relatif lebih baik dari rata-rata pertumbuhan provinsi. Namun, angka inklusivitas pembangunannya adalah salah satu yang terendah. Pada awal tahun 2020, kami mengunjungi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ibu dalam foto tersebut bekerja sebagai petani, jarang mengonsumsi protein, tidak memiliki akses terhadap air bersih, serta tidak memiliki toilet sendiri di rumahnya. Studi kami pada tahun 2020 juga menemukan bahwa salah satu faktor utama yang membuat ketertinggalan tersebut adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang ada di NTT. Akibatnya, angka kemiskinan juga relatif masih tinggi di sana. Kami menyadari bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah, memiliki sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan berbagai macam agenda pembangunan. Dan kehadiran IPEI dapat menjadi kompas atau penunjuk arah bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi aspek mana saja yang masih menjadi kendala dan perlu menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Kita harus sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Seperti yang sudah tertulis dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan. Maka, sangat penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif ke dalam agenda pembangunan masing-masing. Dengan memanfaatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebagai salah satu kompasnya, kita punya kesempatan lebih tinggi untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih.